Si Guguk ini jalan ke tepi jalan di sebuah tiang, di bawah sebuah tiang. Dan lo tahu nggak dia ngapain? Dia berdiri layaknya manusia. Dan yang dia lakuin adalah ngematiin lampu yang ada di pertigaan itu. Dimatiin udah kayak orang aja tuh, cetek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gua Vidi di Nyeritain Horor. Nah, setelah sekian lama akhirnya gua bisa in-frame lagi di depan kalian buat nyeritain horor. Dan sebelumnya gua maaf banget nih karena emang sebelum-sebelumnya tuh ya bisa dibilang untuk sekarang ini gua udah nggak bisa sesering kayak dulu ya upload di YouTube. Jadi ya kalau ada waktu luang, mungkin kalau ada waktu yang free lah, gue bisa nyempetin buat nyeritain horor ke kalian semua. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau sedikit nyeritain pengalaman horor yang dulu pernah gue alamin sendiri. Jadi ini kisahnya itu udah lama banget sih, sekitar tahun kalau nggak salah itu 2009 atau 2010 gitu, gue lupa. Yang jelas waktu itu gue masih duduk di bangku SMA sekitar kelas 3 ya, kelas 3 kalau nggak salah. Dan kejadiannya ini ada di kampung sebelah. Jadi di kampung itu bisa dibilang kayak gimana ya, kampungnya itu lagi diteror makhluk jadi-jadian. Jadi makhluknya ini menyerupai sosok anjing, dan anjing ini aneh banget. Maksudnya aneh tuh dia bisa datang kapan aja dan pergi kapan aja. Dan kalau dilihat dari ukurannya ini udah nggak wajar banget. Jadi awalnya tuh gini, dulu kan gue masih SMA nih, dan gue sekolahnya di luar kota. Nah, setiap hari Sabtu sore gue mesti pulang karena besoknya libur kan. Dan pas gue pulang itu gue selalu main ke kampung tersebut. Kenapa gue sering main ke situ? Karena di kampung itu dia bisa dibilang teman-teman gue ada di sana semua. Sekaligus di situ apa ya, tempat kelahiran gue. Jadi gue kecilnya ada di sono. Nah, waktu itu hari Sabtu kan, kita ada banyak lah, ada sekitar 7 atau 8 orang waktu itu. Malam-malam kita lagi nongkrong di sebuah pertigaan. Ya wajar sih kalau anak-anak di kampung nongkrongnya kalau nggak di perempatan, di pos, atau mungkin di pertigaan. Iya kan? Nah, waktu itu kita nongkrong di situ sampai larut malam. Jadi kita gelar kayak tikar gitu kan di tengah jalan. Dan kebetulan di pertigaan itu ada warung kopinya juga, jadi enak banget buat nyantai. Di antara anak-anak yang ada di situ ada satu orang yang bisa dibilang dia tuh deket banget sama gue. Dia sepupu gue. Jadi bisa dibilang gue tuh kayak ya saudara juga temen. Kita sebut aja namanya adalah Omar. Si Omar ini dia pemuda yang aktif di organisasi kampung. Istilahnya tuh dia tuh ketua Karang Taruna gitu di kampung itu. Nah udah kan, malam itu gue nggak tahu jam berapa ya. Yang jelas waktu itu gue lagi main gitar sambil anak-anak nyanyi-nyanyi gitu. Tiba-tiba dari arah utara itu kelihatan ada makhluk yang jalan ke arah kita, ke arah pertigaan kita itu. Nah, gue perhatiin dong, dan ternyata ini adalah anjing. Kok agak kasar ya? Kita bilang guguk aja ya. Duh, ini kok kayak ada guguk. Gue kasih tahu teman-teman semua. Dan bener aja, itu emang seekor guguk lagi jalan menuju ke arah kita. Nah, anak-anak udah pada tahu nih. Dan tiba-tiba si guguk ini belok ke sebuah gang di antara rumah warga. Nah, di situ kita spontan kayak penasaran gitu. Ini guguk punya siapa? Karena dari dulu sampai sekarang di kampung itu nggak ada satu orang pun yang memelihara guguk. Ya bisa dibilang itu kampung kayak agamis banget lah. Jadi aneh kan? Belum pernah ada yang pelihara kayak gitu, tiba-tiba muncul. Nah spontan nih anak-anak semua langsung pada berdiri tuh dari tikar dan ngikutin si guguk tersebut ke dalam gang. Di ujung gangnya ini
ada sebuah masjid dan sebelahnya itu sekolahan madrasah sanawiyah. Jadi di ujung gang gitu kan. Dan gang itu biasanya dipakai orang-orang buat pergi ke masjid atau anak-anak yang mau sekolah gitu, banyak yang lewat situ gitu. Nah kita ikutin tuh masuk ke dalam gang. Gangnya emang gelap sih. Dan pas kita ada di dalam gang, tuh guguknya udah nggak ada. Ya kita nggak mikir aneh-aneh dulu sih waktu itu, mungkin ini guguknya lagi udah pergi lah, udah entah itu ke madrasah ke sekolahan atau mungkin ke entahlah kemana gitu kan. Kita balik lagi ke tongkrongan. Nah di sini kayak muncullah obrolan-obrolan mengenai itu guguk. Itu kira-kira punya siapa dan dari mana. Akhirnya daripada pusing, ya udahlah kita mikirnya mungkin itu guguk dari desa sebelah. Meskipun di desa sebelah ini ya bisa dibilang cukup agamis juga dan nggak pernah ada yang memelihara itu. Tapi ya udahlah, mungkin ini guguk dari entah dari mana yang kebetulan nyasar ke kampung ini buat cari makan. Nah udah nih, jadi waktu itu udah cukup malam sih, sekitar jam 11 atau 12 gitu kita pada bubar. Nah besoknya tuh hari Minggu gue balik ke luar kota sekolah gitu kan. Selama 7 hari ke depan gue tuh ngadepin ujian, jadi nggak tahu perkembangan tentang guguk tadi itu di rumah. Nah udah tuh ya kan, Senin sampai Sabtu gue ujian, akhirnya gue pulang. Nah gue pulang ini dapat libur seminggu. Nah jadi mulai dari Sabtu sampai minggu depan gue libur, jadi bisa di rumah cukup lama. Pas sampai di rumah tuh sore, dan malamnya gue langsung main ke kampung tadi, yang kampung biasa gue nongkrong itu. Nah di situ gue ketemu kayak ada Omar, ada yang lain dan teman-teman sekalian. Kita lagi nongkrong-nongkrong biasa gitulah di warung yang lain, bukan warung yang ada di pertigaan. Soalnya waktu itu warung yang ada di pertigaan ini tutup. Nah warung yang satunya ini ada di di sudut kampung tersebut, jadi di pojokan gitu. Nah kita lagi nongkrong kan, ya kayak biasa lah, main gitar, ada yang ngopi, ada yang bercanda. Dan malam itu ada satu orang yang ikut nongkrong di situ, orang dari kampung sebelah gitu kan. Di situ kita ngobrol banyak lah mengenai tentang si guguk yang minggu lalu kita jumpai. Dan beberapa dari anak-anak yang ada di situ cerita, katanya ya adalah yang sering yang diliatin, cuman sering ada yang kelihatan lari ke sawah dan lain sebagainya. Nah udah tuh kita ngobrol sampai sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam satu orang yang dari desa sebelah tadi dia pamit pulang. Namanya adalah Hasan. Jadi jam 11 tuh udahlah, ini udah malam, aku pulang dulu ya. Nah oke. Dia pulang tuh naik motor kan. Nah jalan Hasan kalau mau pulang ini harus ngelewatin tengah kampung. Dan di tengah kampung itu ada sebuah musola yang depannya itu ada pohon yang cukup gede. Nah udah kan, beberapa menit setelah si Hasan tadi itu pergi dari warung, dia balik lagi cuy. Dia balik sambil kayak wajahnya pucat, terus panik gitu. Dia langsung bilang tuh ke Omar, Mar, gila, di depan musola ada anjing gede banget. Dia udah istilahnya udah pucat banget lah. Nah kebetulan tadi itu pas kita lagi di warung kan ngobrolin tentang guguk tadi itu kan. Kalau misal kita ngeliat lagi, kita udah nyusun rencana tuh. Kita nyusun rencana kita sergap lah, kita tangkap kalau bisa. Soalnya kan udah beberapa hari, beberapa malam tuh guguknya tuh selalu munculnya di waktu malam doang gitu kan. Nah kebetulan nih pas si Hasan tadi ngomong kayak gitu, kita semua langsung jalanin rencana itu. Nah jadi rencananya tuh gini, 2 orang diminta buat nunggu di ujung gang yang biasa anjing itu hilang. Udah nih yang ada di ujung gang itu kita sebut aja Coki sama 1 orang tuh udah pergi ke sono. Sedangkan gua sama si Omar itu jaga di depannya, sembunyi lah istilahnya.
Nah, dua orang udah siap di ujung gang, sedangkan gua sama si Omar ini ada di depannya. Cuman kita sembunyi di balik tembok sambil nungguin. Tadi kan sisanya tuh orang-orang yang selain kita berempat ya yang nunggu di gang itu kan dia dapat tugas buat nyamperin itu Guguk ke musola, gitu loh. Dan pastinya Guguk ini kalau kepegrok orang, dia pasti larinya ke gang itu. Nah udah nih, kita udah siap nih. Di ujung gang ada 2 orang, di depan ada 2 orang, dan yang lain ngejar gitu. Ada sekitar 4 orang tuh yang ngejar. Udah nih, kita lagi nungguin nih, gua sama Omar. Terus tiba-tiba denger tuh kan, anak-anak yang tadi itu yang nyamperin si Guguk tadi lari. Dan beneran aja, si Guguk ini lari langsung masuk ke gang tadi itu. Nah ini udah masuk jebakan nih ya kan. Di ujung gang ada 2 orang nih. Pas si Guguk ini udah masuk, udah nggak pakai lama, gua masih Omar langsung nyusulin itu Guguk masuk ke dalam gang, disusul sama teman-teman yang ngejar lainnya itu. Nah, udah set. Lu tahu nggak kemana anjingnya? Nggak ada, hilang, beneran hilang. Karena emang itu gang gelap, kita semua yang bawa senter langsung disorotin dong ke berbagai penjuru gang itu. Dan bener-bener nggak ada. 2 orang yang jaga di ujung gang tadi itu nggak ngerasa ini Guguk lewat situ. Karena udah dijaga ketat banget. Nah udah aneh banget kan. Lagian gangnya itu nggak begitu lebar. Ya mungkin cuman 1 meter lah. Nah udah nih, ini udah aneh banget. Kita udah ngerasa kalau wah ini bisa jadi ini anjing jadi-jadian. Kita semua pada bubar nih. Ada yang balik ke warung dan ada yang langsung pulang malam itu. Nah singkat cerita, karena emang kita ngerasa kalau ini Guguk ini hewan jadi-jadian, si Omar ini berniat buat lapor ke bapak kepala dusun. Lapor kan dia diceritain semuanya lah di situ, mulai dari awal dia munculnya selalu malam hari, dan yang terakhir pas hilang di gang pas digerebek sama anak-anak itu. Nah, si bapak kepala dusun ini juga sebenarnya udah dengar, cuman samar-samar lah dari orang satu ke orang lain gitu. Nah, berhubung kali ini si Omar ini langsung lapor ke dia udah yakin banget. Dan dia berniat untuk mencari solusinya. Nah, si bapak kepala dusun ini berniat mau pergi ke kampung sebelah buat minta pertolongan ke orang pintar, karena kebetulan beliau ini punya kenalan orang pintar di kampung itu. Dia minta pada Omar buat, udah kamu tunggu aja di sini, ntar aku kasih solusinya lah gitu kan, setelah aku dari kampung sebelah itu. Nah singkat cerita nih, sorenya bapak kepala dusun ini datang ke rumahnya si Omar. Dia bilang tuh, katanya si Omar atau bapak kepala dusun ini suruh pergi ke sebuah tempat. Nah tempatnya ini cukup jauh, sekitar adalah ya kalau 10 kilo, ada kalau 10 kilometer dari kampung tempat si Omar tinggal ini. Bapak kepala dusun minta kepada Omar buat pergi ke sana, ngambil sebuah tanah di tempat itu. Gue nggak tahu tempatnya ya. Yang jelas dia ini suruh ngambil tanah segenggam di tempat itu. Nah karena si Omar ini udah resah, udah ya bisa dibilang dia juga udah kesel lah sama Guguk itu yang selalu muncul dan selalu hilang tiba-tiba. Akhirnya dia bertekad untuk pergi ke tempat itu. Tapi bapak kepala dusun ini bilang, kalau kamu akan pergi ke sana, itu tentunya akan banyak banget halangan, godaan. Cuman si Omar udah tetap oke lah, yang penting dia ini rasa penasarannya ini bisa hilang gitulah. Singkat cerita, waktu itu sekitar habis asar, tiba-tiba Omar ini dengar ada kabar kalau ibunya bapak kepala dusun ini meninggal dunia. Nah, si Omar bingung nih, antara dia mau berangkat buat ngambil tanah itu sekarang atau diundur aja sampai urusan
orang yang meninggal tadi itu selesai gitu kan. Karena di kampung itu kalau ada satu orang meninggal tuh kompak banget cuy. Dia bilang nih ke bapak kepala dusun, gimana pak, aku tetap berangkat sekarang atau nunggu sampai urusan ini selesai? Kata pak kepala dusun, udah pergi aja nggak apa-apa, urusan di rumah ini, urusan orang meninggal biar diurusin sama orang-orang lain, sama warga lain. Oke nih, si Omar oke, dia berangkat tuh. Dia berangkat sekitar habis isya. Nah sebelum berangkat itu dia mampir dulu ke rumah gua. Dia ceritakan tuh semua, mau ngambil ini itu segala macam. Dan gue sempat nawarin diri, gimana kalau gue anterin? Si Omarnya nggak mau, katanya dia mau sendiri aja. Oke lah, dia berangkat sekitar habis isya lah, jam 7 atau setengah 8 gitu dia berangkat. Nah ini kita ke sudut pandangnya Omar ya. Dia cerita ini pas ketemu sama gue setelah dia dari ngambil tanah itu. Jadi selama perjalanan itu dia harus ngelewatin sebuah hutan yang cukup panjang. Nah, setelah melewati desa terakhir ini dia mulai masuk ke hutan. Di situ tiba-tiba banyak kempes cuy, bocor. Karena kebetulan tempatnya ini belum jauh dari kampung yang sebelumnya dia lewatin, dia balik. Dia tuntun tuh motornya dan kebetulan masih ada tambal ban yang mau ngelayanin dia. Ditambal tuh, udah selesai, dia lanjut perjalanan. Nah singkat cerita, dia udah dapet nih mau yang diambil itu, tanah yang mau diambil itu. Dia balik pakai motor. Dan di tempat yang sama, itu ban motor kempes lagi. Tapi kali ini udah bukan bocor lagi, tapi meletus. Udah nggak bisa ditambal. Dan saat itu udah malam, gak ada tukang ban yang buka. Terpaksa dia dorong kan motornya sampai ke rumah. Wah butuh waktu ada kali kalau 1 jam lebih dia ngedorong motor itu. Nah paginya tanah yang diambil si Omar tadi diberiin ke bapak kepala dusun. Kata bapak kepala dusun, udah lo tunggu sebentar ya, ntar tunggu kabar lagi dari aku, katanya gitu. Nah sore harinya pak kepala dusun mendatangi ke rumah Omar lagi. Katanya gini, ini tanah disuruh disebarin ke tempat-tempat yang biasa dilalui hewan jadi-jadian itu. Dia minta tolong sama Omar. Oke lah, Omar terima. Terus si Omar ini ngajakin gua ngajakin satu orang lagi yang kita sebut namanya adalah Coki tadi. Oke lah, gua sama Coki setuju banget. Nah malam harinya ya kita mulai nih, kita menelusuri jalan yang biasa dilalui hewan jadi-jadian itu, termasuk kita sebar di depan musola, terus di jalan, sama di gang, dan yang terakhir kita sebar di sekolahan madrasah itu. Kenapa kita sebar di situ? Karena setiap kali guguk ini masuk ke dalam gang, hilangnya pasti ke arah situ. Sekolahan ini bisa dibilang singit atau angker. Nah, selain karena tempatnya ini di pinggir sungai, juga ada di antara pepohonan bambu. Nah, udah kan yang terakhir kita sebar di situ, tapi kita nggak langsung pulang. Kita duduk dulu di tengah-tengah halaman gitu kan, nyalain rokok sambil ngobrol-ngobrol. Si Omar masih belum mau pulang, katanya dia mau lihat reaksinya. Ya kali aja bisa langsung reaksi gitu kan. Udah nih, di situ ada Coki, Omar di tengah, gue di sampingnya, duduk bertiga ngobrol. Selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba ada suara ledakan yang cukup keras dari arah sebelah kanan belakang. Keluar. Nah spontan kaget dong, kita semua langsung noleh ke arah sumber suara itu. Dan nggak kelihatan ada apa-apa. Si Coki sama gue udah merinding banget waktu itu, udah pengen lari aja. Cuman si Omar bilang, udah tenang aja, jangan lari. Kita lihat aja apa yang akan terjadi nanti gitu, dengan PD-nya si Omar. Kalau kita nurut, kita lanjut lagi ngisep rokok, dan sekitar beberapa menit lah suara ledakan kedengeran lagi. Tapi suaranya bukan dari pojokan sebelah kanan lagi, dia pindah ke sudut sebelah kiri. Suaranya itu volumenya sama, ledakannya juga sama, cuman suaranya dari arah sono.
Nah kaget dong, ini udah 2 kali loh. Dan ini bener-bener merinding banget. Gue udah merinding banget. Gue yakin si Coki juga gitu. Cuman si Omar ini malah megangin tangan kita berdua nih. Dia pegangin tuh. Udah tenang, jangan lari. Tenang, jangan lari. Dia masih bersikukuh buat cari tahu apa sebenarnya yang akan terjadi. Udah nih, beberapa saat kemudian kita tenang. Oke, tenang. Dan gak berselang lama, kejadian itu terulang sampai ketiga kali. Dan suaranya itu pindah lagi. Dan yang ketiga kalinya ini semakin kenceng. Dan ada sesuatu yang aneh. Suara yang terakhir ini ada di sudut kiri depan. Kelihatan banget sama kita. Dan pas meledaknya itu, dibarengin sama sebuah asap yang tiba-tiba muncul dari tanah. Dan lu tahu nggak? Asap ini bukan asap biasa. Jadi asapnya itu tiba-tiba kayak menggumpal, makin tinggi, dan membentuk sosok pocong. Dan sosok pocongnya ini kelihatan kayak lagi goyang-goyang gini. Jadi kayak orang lagi kesakitan. Nah, di sini kita udah nggak bisa, istilahnya udah nggak bisa tenang lagi. Si Omar ini dia udah lari duluan. Disusul gua sama si Coki. Tapi kita larinya nggak berani lewat pintu depan. Karena apa? Sosok pocongnya ini dominan lebih dekat sama gerbang depan. Kita lewat mana? Kita lewat belakang. Wah, udah lari, udah mulut sompral nggak karuan. Apa aja kita terobos sampai kebun warga. Semualah. Yang penting kita, ya namanya orang takut ya. Gimana caranya kita buat selamat dulu gitu kan. Udah lah, itu kaki udah pada kotor segala macem. Hingga akhirnya kita sampai di sebuah pertigaan. Pertigaan dekat rumahnya si Omar. Napas udah tersengal. Udah ngos-ngosan banget, udah keringat dingin gak karu-karuan. Karena ngelihat pocong tadi itu. Nah udah nih, kita udah ngos-ngosan gak karu-karuan. Kita mutusin buat pulang. Tapi Coki gak mau. Karena apa? Rumahnya Coki ini dominan paling jauh dari pertigaan kita berdiri malam itu. Dia, Mar, kayaknya aku tidur di rumah kamu aja deh. Si Omar gak bisa, karena ranjangnya Omar ini ya cukup sempit lah. Biasanya kan gue tidur di situ, itu pun masih desek-desekan tuh sama si Omar gitu kan. Karena nggak bisa, si Coki juga nggak berani pulang. Kita mutusin buat tidur di musola. Musola bukan musola yang ada hewan goib tadi ya, bukan ada yang itu. Ada 2 musola di situ. Yang satunya itu dekat rumahnya si Omar, nggak jauh lah, sekitar 50 meter kalau dari rumahnya Omar. Nah oke, kita langsung ke musola itu. Kita tidur di situ. Sebelum tidur kita kayak ngebayangin, itu tadi yang kita lihat bener nggak sih? Maksudnya kok bisa se-fix itu? Ya meskipun agak samar berbentuk asap, tapi itu tuh real kayak pocong lagi kesakitan. Nah udahlah, malam udah larut, kita juga udah capek. Akhirnya malam itu kita tidur. Nah singkat cerita udah subuh nih, kita dibangunin sama takmir musola. Ayo bangun, udah subuh, ayo bangun. Kita semua bangun. Dan di sini kebiasaan yang bandel, kalau udah dibangunin itu ya kita bangun gitu. Cuman kita bangunnya tuh bukan langsung pergi ke tempat wudhu, kemudian ikut sholat. Bangun, pulang, di rumah kita lanjut tidur lagi gitu kan. Ya kenakalan anak remaja lah gitu kan. Cuman nggak semuanya kayak gitu. Nah si Coki ini udah berani pulang, soalnya udah banyak tuh orang yang pergi ke masjid, pergi ke musola segala macem. Nah singkat cerita, setelah kejadian malam itu kampungnya ini udah istilahnya udah gimana ya, udah aman lah. Si sosok hewan jadi-jadian tadi itu udah nggak pernah muncul. Ya kita mikirnya mungkin kejadian malam itu udah ngapokin si hewan jadi-jadian itu. Tapi ternyata itu nggak selesai sampai di situ. Udah 7 hari nih gue di rumah, gue liburan, dan akhirnya gue balik ke luar kota sekolah lagi. Cuman kalau hari Sabtu gue masih pulang. Nah pas pulang itu kita nongkrong lagi di pertigaan favorit kita gitu kan. Malam itu udah banyak banget tuh anak-anak, ada yang main gitar, ada yang
bakar-bakar jagung, singkong dan lain sebagainya. Dan semua orang-orang ini udah istilahnya udah sedikit agak lupa mungkin ya sama si hewan misterius yang waktu itu. Dan kita nganggapnya mungkin udah pergi juga. Kita nongkrong tuh sampai larut malam, sekitar jam 12-an lah gitu. Kita masih nyisain 4 orang malam itu. Gua, Omar, Coki, sama ada 1 orang lagi. Nah, udah sepi nih. Yang ada tuh cuman asap dari bekas kita bakar-bakar aja. Kita ngobrol, ngalor ngidul, dan tiba-tiba di depan kita tuh arah utara ya. Di depan utara itu ada sebuah pertigaan yang tempat kita pas lari dilihatin pocong itu. Nah, kan kelihatan tuh kalau dari pertigaan sini. Tuh kelihatan sekitar ya jaraknya 100 meter lah. Tiba-tiba ada seekor guguk yang datang dan duduk tepat di pertigaan itu. Dan anehnya, lo tau nggak? Ini guguk ukurannya lebih gede 2 kali lipat dari sebelumnya. Nah, anak-anak ngiranya mungkin itu anak sapi atau pedet. Nah, sempat bilang tuh si Coki, itu pedetnya siapa kok malam-malam keluar gitu kan. Tapi setelah dilihat-lihat lagi, itu bukan anak sapi cuy. Itu adalah guguk hewan jadi-jadian itu. Dan kali ini ukurannya lebih gede, seukuran anak sapi, lo tau nggak? Nah, kita penasaran dong. Kita langsung sembunyi di balik tembok. Dinding tembok ada bolong-bolong gitu, kita sembunyi di situ. Kita mau ngeliat itu guguk mau ngapain gitu kan. Udahlah kita sembunyi, ambil kita liatin. Lo tahu anjing itu ngapain? Dia kayak tolah-toleh gitu. Kanan, kiri. Jadi kayak lagi waspada, lagi lihat ada orang nggak gitu. Nah, beberapa menit kemudian si guguk ini jalan ke tepi jalan di sebuah tiang, di bawah sebuah tiang. Dan lo tahu nggak dia ngapain? Dia berdiri layaknya manusia. Dan yang dia lakuin adalah ngematiin lampu yang ada di pertigaan itu. Dimatiin udah kayak orang aja tuh, cetek. Sampai suasana di pertigaan itu gelap. Nah, kita spontan berempat langsung loncat nih dari tembok, langsung datengin pertigaan itu. Nah, udah sampai di sono, kita udah nggak nemuin apa-apa. Si guguk tadi tiba-tiba hilang gitu aja, nggak tahu larinya kemana. Kita nyalain lagi tuh lampunya. Nah, udah gitu kita jadi mikir, wah ini kayak makin parah aja nih. Dan akhirnya besoknya nih, aku sama si Omar lapor ke kepala dusun lagi. Di situ kita ngomongin semuanya kalau semalam ada guguk segede ini dan segala macam. Hingga akhirnya Pak Kepala Dusun ini ngajakin kita berdua untuk pergi ke rumah salah satu mbah yang berinisial S. Rumahnya ada di kampung itu sendiri sih. Datanglah itu, kita langsung datang ke sono. Kita permisi, mbah, gini. Kita ceritain semuanya tuh tentang guguk dan segala macam, termasuk kejadian di sekolahan itu. Kita ceritain semua. Dan tanggapan Mbak S ini biasa aja sih. Sebenarnya dia juga udah denger gitu loh. Cuman dia nganggapnya, apa sih mungkin emang guguk beneran gitu kan. Tapi setelah mendengar cerita dari kita, ternyata itu emang bukan beneran. Itu emang hewan jadi-jadian cuy. Jadi Mbak S ini bisa dibilang dia orang sepuh lah di kampung itu, udah paling tua waktu itu. Nah, Mbak S minta sama Bapak Kepala Dusun buat ngumpulin warganya. Berapa aja, yang penting ada yang mau. Buat menjalankan sholat malam di masjid. Nah, Pak Kepala Dusun bikin pengumuman kan, gini dan segala macam, yuk kita sholat gini. Oke, ada beberapa orang yang ikut. Jadi waktu sholatnya itu gue nggak tahu ya, karena gue udah balik ke luar kota. Jadi kita cerita ke sudut pandangnya Omar ya. Jadi selama 7 malam berturut-turut, warga-warga di situ beberapa sih menjalankan sholat malam di masjid yang dipimpin langsung oleh Mbak S. Mbak S ini
setiap malam selalu mimpin kita sampai 7 hari. Nah, di hari ke-7 udah selesai nih kan, sekitar jam pokoknya tengah malam lah, jam 12. Mbak S minta sama orang-orang selepas sholat itu pergi ke pintu gerbang desa, pintu gerbang kampung. Di situ ada banyak tuh orang-orang kan, ada anak muda, ada orang tua, ada bapak-bapak. Mbak S minta sama kita buat jalan sambil bawa obor, sambil baca sholawat. Jadi formasinya itu yang muda-muda ada di depan, terus yang di tengahnya itu bapak-bapak, terus yang di belakang ini orang-orang yang cukup sepuh gitu kan. Yang di belakang lagi ada si Omar sama si Coki. Dia paling belakang kan, Mas ini jagain barisan mungkin ya. Jalan bawa obor sambil bersolawat. Tujuannya ke titik setiap sudut kampung. Jadi dari sudut pertama, kedua, ketiga gitu kan, sambil bersolawat. Nah, singkat cerita, mereka semua udah sampai di titik terakhir nih. Dan si Mbah S ini minta sama mereka semua buat duduk sila kayak muter gitu kan. Nah, kemudian beliau bilang gini, ini nanti di antara kita, salah satu di antara kita bakal ada yang melihat sebuah kejadian yang sebelumnya belum pernah dilihat. Cuman Mbak S nggak nyebut siapa orangnya karena beliau juga nggak tahu. Bener aja, beberapa saat setelah Mbak S ngomong tadi, si Omar ini dia kayak orang apa ya, istilahnya kayak orang diem gini lah, dia sambil ngeliatin ke arah atas, terpaku gitu kan, diam gini. Nah si Coki yang sama teman-teman lain tuh kayak ngerasa wah ini kesurupan nih gitu kan, padahal sebenarnya enggak. Yang dilihat Omar saat itu, tiba-tiba dia ini ngelihat ada air yang banyak banget kayak ombak. Jadi air itu menerjang kampung ini. Nah pas air udah biuk, si Omar langsung sadar. Dan di ininya udah dipegang tuh sama si Mbah S tadi. Mbah S bilang gini, Le, itu kan, kamu yang jadi saksinya. Kalau sekarang kampung ini udah adem, udah seger. Cuman dia ngomong pakai bahasa Jawa. Nah, si Omar belum paham maksudnya betul. Setelah dipikir-pikir, mungkin yang dilihat air tadi itu yang bikin kampung ini adem. Maksudnya adem dari semua apa yang hal-hal gaib yang masuk ke kampung itu, termasuk si hewan jadi-jadian itu. Udah malam juga, udah pulang sendiri-sendiri. Dan beberapa hari setelah itu emang bener-bener udah adem, udah nggak pernah kelihatan si hewan misterius tadi itu. Tapi ini jadi pertanyaan nih, apa maksud tujuan hewan jadi-jadian itu masuk ke kampung ini? Sebenarnya tuh adalah kita lagi mencurigai orang gitu kan, mencurigai orang yang melakukan pesugihan pakai hewan tersebut. Cuman kita nggak berani langsung nuduh, nggak berani bilang ke orang juga. Kita mau nuduh ntar dikira fitnah dan lain segala macem. Nah, udah nih kayak kejadian itu kayak terasa kayak mimpi. Udah hampir 1 bulan tuh kan kejadiannya. Dan sampai sekarang ya syukurlah kampungnya udah aman, udah nggak pernah, ya ada sih pernah, cuman nggak sampai seheboh waktu itu gitu kan. Nah itu tadi adalah sebuah kisah horor yang pernah gue alamin sendiri, dan ini nyata, ini real, gue pernah ngalamin itu sekitar tahun 2009 atau 2010, gue lupa. Pokoknya waktu itu gue masih duduk di bangku sekolah, dan sampai sekarang tuh kejadian gak pernah bakal bisa lupa, serius, meskipun gue udah jarang banget main ke kampung itu. Nah oke, terima kasih buat teman-teman yang masih stay di video ini. Dan buat yang belum subscribe, ayo subscribe dulu biar kalian nggak ketinggalan kalau gue update video selanjutnya. Gue Vidi pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.